Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa atimul ba'isal faqir. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu melaksanakan perintahnya, ibadah kepadanya seperti yang kita laksanakan hari ini, yaitu sholat Jumat. Tentu saja bukan perkara mudah ini sampai hari ini kita dapat melaksanakan ibadah Jumat ini. Mungkin ada keluarga kita yang sudah meninggalkan kita, orang tua apalagi, dan teman-teman saudara-saudara kita. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaannya, apa yang harus dibawa oleh kita sekalian menghadap Allah? Kita tidak tahu kapan kita akan dibawa dan diantar oleh teman dan tetangga pergi ke pekuburan misalnya. Kita tidak tahu. Tapi bukan urusan tahu dan tidak tahu, karena memang tidak diberitahu, kecuali mereka orang yang sudah sakit misalnya, itu juga tidak tahu kapan. Yang paling penting kita adalah selalu ada dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam ibadah kita bukan hanya sholat kewajiban kita seperti ini, tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah haji namanya. Karena itu dalam Al-Quran ada surat khusus namanya surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj, surat nomor 22. Salah satu ayat di situ dikatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa id bawwa'na li Ibrahima makanal bait alla tusyrik bi say'aw wa tahhir baitiya lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Jelas sekali ibadah haji diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebentar lagi akan dilaksanakan teman-teman kita, orang tua kita mungkin, sahabat kita yang sedang melaksanakannya di sana sebentar lagi. Tapi yang paling penting, mudah-mudahan mereka menjadi haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ seseorang akan dapat ampunan dari Allah karena mereka datang ke sana melaksanakan ibadah dan berdoa kepada Allah di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, berdoa di sana, minta ampun pada Allah atas kesalahan dan kekeliruan kita sekalian, dan juga bagi yang sudah melaksanakan itu, tapi juga yang belum melaksanakannya, mudah-mudahan ke depan dapat melaksanakannya. Karena itu, bagaimana gaya hidup kita ini diatur sedemikian rupa supaya suatu waktu dapat melaksanakan perintah, melaksanakan ibadah haji ini. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi di dalam Al-Quran dikatakan, ya, waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam, wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait, maka ada suatu tempat di situ yang paling penting, la tusyrik, jangan syirik sedikit pun pada Allah. Wa tahhir, dan sucikan
baitiya, rumahku ini. Maksudnya adalah di situ Masjidil Haram, kesininya disebutnya kemudian Ka'bah waktu itu ada, ya, sejak zaman Nabi Ibrahim dibangun pada waktu itu bersama putranya juga, malah Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah di situ sehingga sekarang jadi bagian untuk ibadah kita sekalian di sana. Malah disebutkan di sini wa tahhir la alla tusyrik bi syai'an, jangan sama sekali syirik pada Allah sedikit pun. Wa tahhir baitiya, dan sucikan rumahku ini, maksudnya Baitullah. Litaifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimin, dan orang-orang yang berdiri, warrukai, dan orang yang ruku, as-sujud, dan orang-orang yang sujud melaksanakan ibadah. Bukan perkara gampang memang bagi kita sekalian yang tempatnya sangat jauh ribuan kilometer dan memerlukan dana dan biaya yang cukup tinggi, tetapi sekali lagi bagaimana memelihara gaya hidup kita supaya dapat melaksanakan ibadah yang sangat susah dan jauh ini. Karena itu gaya hidup harus sebagaimana dalam Al-Quran, tidak boleh berlebihan kita itu, tidak boleh melaksanakan kemubadziran, dan tidak boleh juga berkemewahan. Kita disuruh apik supaya hidup ini terpelihara dan kita juga dapat melaksanakan berbagai macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakatnya misalnya bagi pegawai negeri sekarang sudah ditarik zakatnya misalnya, ya, yang disebut zakat profesi. Kemudian infaknya kita keluarkan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita akan ditanya di sana ketika pulang menghadap Allah, apa saja yang sudah dilaksanakan dalam kehidupan itu. Bukan hanya sholat saja yang kita harus laksanakan, apalagi sholat itu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sholat berjamaah. Begitu sudah adzan terdengar, apapun pekerjaan tinggalkan, harus melaksanakan sholat berjamaah. Karena itu keapikan dalam hidup ini sangat penting sekali. Apalagi mengeluarkan infak dan zakat kita daripada membeli itu membeli ini, padahal kita sudah punya itu dan punya ini. Jangan lupa setiap bulan mungkin ada yang disebut zakat profesi kalau pegawai negeri, ya, atau juga mereka-mereka para pengusaha juga yang bekerja di pengusaha, zakat profesi ini jangan dilupakan. Itu bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki, punya mobil, punya rumah, apapun harta kekayaan akan ditinggalkan. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan meneruskan terhadap harta-harta kita yang sudah bertumpuk di mana-mana? Di rumah, di bank misalnya sekarang itu, di perusahaan. Siapa lagi? Tentu saja keluarga kita, anak-anak kita, yang mudah-mudahan mereka juga menjadi orang-orang solihin dan solihat, sehingga apa yang ditinggalkan kita betul-betul untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Hamdanillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan juga sebagaimana dalam ayat ini tadi sudah dibaca juga, wa adzin fin nasi bil haji. Izinkan oleh engkau Muhammad pada manusia-manusia itu untuk berhaji. Yaitu karijalan, mereka akan datang kepadamu, maksudnya dulu itu, ya, ketika melaksanakan haji, rijalan berjalan kaki, wala kulli dhamirin, dan mereka itu naik setiap unta misalnya yang datang itu.
Kalau sekarang itu naik kapal terbang, naik kapal laut, naik mobil ke sana itu, tentu saja ini juga bukan perkara mudah bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini. Karena itu perlu biaya dalam kehidupan ini. Karena itu saya selalu mengajak pada para jamaah, kalau yang tidak perlu dibeli. Kenapa harus dibeli? Apalagi yang merusak terhadap diri kita. Ya, jauhi itu. Di masyarakat corona di mana-mana sekarang ini. Karena itu jauhkanlah dari corona dalam kehidupan keseharian kita semuanya. Dipakailah untuk ibadah pada Allah, mulai dari sedekahnya, zakatnya, infaknya, bahkan tadi uang itu dikumpulkan supaya suatu saat bisa melaksanakan perintah Allah, wa adzin fin nasi bil hajj, izinkan pada orang-orang untuk pergi haji ke sana supaya bisa menyaksikan mana yang bermanfaat. Ya, bahkan siapapun yang dapat melaksanakan ibadah itu, karena itu memang sudah ditetapkan dalam rukun Islam itu sebagai rukun yang kelima. Karena bukan perkara gampang untuk melaksanakannya. Tapi semuanya itu harus dilakukan dengan baik. Karena itu juga maka kita dalam melaksanakan ibadah ini harus sungguh-sungguh. Karena kita betul-betul ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima. Begitu. Ya. Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil aqid. Kemudian mereka itu harus menunaikan segala sumpah-sumpahnya, janji-janjinya, wal yufu nuzurahum, dan mereka juga harus menunaikan nazar-nazarnya, wal yatawafu, dan tawaflah kalian bil baitil atiq, di Baitullah yang masa silam ini. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lah. Itulah barang siapa yang mereka mengagungkan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa ini harus dijaga, tidak baik. Ya. Hurumatillah, apalagi yang diharamkan oleh Allah, yang terhormat menurut Allah. Gitu. Karena Ka'bah adalah suatu tempat yang terhormat juga. Fahuwa khairul lahu, maka bagi dia lebih baik. Ya. Karena itu jamaah rahimakumullah, apapun yang kita akan laksanakan ketika melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mau pergi, nah jelas sekali ada yang disebut tadi Baitul Atiq, kemudian dihalalkan bagi kalian makanan binatang-binatang gitu. Karena di situ akan ada ibadah yang disebut ibadah kurban. Di sini pun ada ibadah kurban juga bagi mereka-mereka yang punya uang, maka siapkanlah untuk membeli binatang kurban dan dilaksanakan kurban itu yang biasanya dilaksanakan pada satu hari pada Idul Adha itu dan 3 hari ke depannya. Untuk apa itu? Pada akhirnya bukan hanya untuk biar ibadah ritual belaka, tapi ibadah sosial yang harus ditingkatkan. Karena itu perhatikanlah bahwa kita sebenarnya hidup ini akan sebentar dan mau bawa apa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran masih diterangkan juga, uhillat, dihalalkan lakum bagi kalian al-an'amu, binatang-binatang, illa mayutsla alaikum, kecuali yang sudah dibacakan kepadamu, wajtanibu rijsa minal ausan, jauhkanlah yang kotor-kotor itu ya dari apa yang disebut al-ausan, yaitu berhala-berhala. Karena dulu memang orang Arab pada saat itu penyembah berhala, tapi datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka beriman pada Rasul, kemudian bertobat kepada Allah. Wajtanibu qaula zur, dan jauhilah ucapan-ucapan yang bohong. Jamaah rahimakumullah, kita ini dalam kehidupan tentu saja sekali lagi atau berulang kali saya menyatakan kita dibatas oleh usia. Kita itu bagaimanapun akan pulang menghadap Allah. Apa yang harus dibawa tentu saja ibadah kita pada Allah,
Kemudian juga bukan hanya ritual, tapi ibadah sosial. Sebagaimana yang akan datang, ibadah kurban jangan dilupakan. Yang biasanya dikumpulkan di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, yang akhirnya dagingnya dan lain sebagainya itu diberikan pada al-fuqara wal masakin. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kita doakan sekali lagi orang tua kita, teman kita, baraya urang sarerea yang sedang melaksanakan yang akan melaksanakan ibadah haji itu. Sebentar lagi tentu saja mereka mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita semuanya, mudah-mudahan selalu dalam maghfirahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yaquddu bi'idina imama fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.